Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zainal Nur Aulia Faiza, mahasiswi program studi bimbingan dan konseling Islam UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan simulasi bimbingan kelompok sebagai tugas mata kuliah bimbingan konseling kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Kak. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah, kabarnya baik semua ya teman-teman. Oke, seperti yang kakak sampaikan kemarin, hari ini kita bakal melakukan bimbingan kelompok. Nah, sebelum memulai proses bimbingan kelompok hari ini, baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mungkin salah satu dari kalian bisa langsung berdoa terlebih dahulu. Di tempat duduk siaga berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga dibukanya dengan doa tadi, bimbingan kelompok pada pagi ini bisa berjalan lancar sampai akhir. Nah, jadi seperti yang sudah kakak sampaikan tadi, kita bakal melakukan bimbingan kelompok. Nah, di sini teman-teman mungkin udah ada yang pernah melakukan bimbingan kelompok. Nah, karena belum semua ya, jadi sebelumnya kakak bakal jelasin terlebih dahulu apa sih bimbingan kelompok itu. Jadi bimbingan kelompok itu sebuah layanan yang diberikan kepada individu dalam bentuk dinamika kelompok, di mana dalam dinamika kelompok itu kita bakal membahas mengenai isu-isu permasalahan yang ada di sekitar kita. Nah, tujuan dari bimbingan kelompok itu sendiri ada apa aja sih Kak? Yang pertama itu ada pencegahan, kemudian ada pengembangan, kemudian ada responsif, dan kemudian juga ada karir. Nah, selanjutnya ada beberapa asas dalam kelompok ini, dalam bimbingan kelompok ini. Yang pertama ada kerahasiaan, keterbukaan, kesukarelaan, serta kenormatifan tugas dan tanggung jawab anggota kelompok. Nah, topik yang akan kita bahas hari ini yakni mengenai kenakalan remaja. Setelah diadakannya bimbingan kelompok ini, kakak harap kalian dapat memahami apa sih kenakalan remaja itu, dan nantinya diharapkan kalian itu dapat menghindarkan diri dari kenakalan remaja itu sendiri. Nah, dalam bimbingan kelompok kali ini ada beberapa tahap. Yang pertama ada pembukaan, tadi sudah kita buka dengan doa. Kemudian yang selanjutnya ada tahap inti, dan yang ketiga tahap evaluasi dan penutupan. Nah, kurang lebih bimbingan kali ini kita akan lakukan selama kurang lebih 90 menit. Mengingat waktu yang cukup sedikit, kita langsung mulai saja ya. Oh iya, sebelumnya kita lakukan SPT dulu ya. Jadi SPT kali ini teman-teman, semisal kakak bilang tepuk 2, kalian tepuk 2 kali. Kalau kakak cuma bilang angka, kalian jangan tepuk. Paham nggak? Dicoba dulu ya. Tepuk 1, 2, salah. Kalau aku ngomong tepuk 2 itu tepuk 2 kali. Kalau cuma bilang angka itu bisa tepuk. Tepuk 3, tepuk 4, 2. Udah berarti udah bisa konsentrasi semua ya. Oke. Tadi kita udah sepakat ya, bahwasanya kita setelah bimbingan ini kakak harap kalian bisa memahami apa itu kenakalan remaja, terus bisa menghindarkan diri dari kenakalan remaja itu sendiri. Nah, semua udah siap ya untuk melaksanakan bimbingan kelompok kali ini? Siap Kak. Sebelumnya ini kakak bakalan tanya dulu sama kalian. Menurut kalian remaja itu apa sih? Mungkin ada yang mau berpendapat? Yang bisa jangan tangan. Mungkin ini Kak, remaja itu usia di mana seseorang atau manusia itu dari usia mulai dari 12 tahun sampai 17 tahun. Mungkin ada yang lain mau nambahin? Kalau sudah aja kan. Jadi remaja benar yang dikatakan sama Mbak Kusnari tadi. Nah, remaja itu merupakan masa peralihan dari anak-anak dewasa. Nah, remaja itu sendiri tidak bisa dikatakan anak-anak dan juga tidak bisa dikatakan dewasa. Nah, pada masa ini remaja itu mencari jati dirinya. Mereka itu suka bereksperimen. Pasti kalian juga seringnya bereksperimen melakukan apa gitu buat mencari jati diri kalian. Nah, menurut para psikolog, remaja itu sendiri merupakan transisi dari masa anak-anak hingga awal dewasa yang dimulai dari usia 10
dari awal itu 10 sampai 12 tahun, kemudian beralih pada usia 18 sampai 22 tahun. Nah, remaja ini tumbuh menjadi dewasa baik dalam kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Nah, remaja ini memiliki keinginan yang besar dan mengalami proses perkembangan sebagai persiapan memasuki masa depan. Nah, kalau penekanan remaja itu apa sih, Mbak? Nah, menurut Frank Ono, seorang ilmuwan sosiologi, bahwasanya penekanan remaja merupakan gejala patologi sosial remaja yang disebabkan oleh pengabdian sosial. Mereka itu mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Kemudian, menurut Sartre, kenakalan remaja adalah kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial sehingga menimbulkan tindak pidana. Jadi, kenakalan remaja itu merupakan perubahan anak remaja usia belasan tahun yang karena perilaku itu menyimpang dari norma-norma atau ketertiban umum. Dan selanjutnya ada jenis-jenis kenakalan remaja. Menurut kalian kenakalan remaja itu bisa bentuk apa aja sih? Karena bisa, apalagi vandalisme, bisa, perusahaan fasilitas umum gitu. pendekatan perilaku, ya bisa. Oke, seperti yang disebutkan tadi ya, ada tawuran, vandalisme, kemudian ada yang lain lagi yakni bolos sekolah, bangun dari rumah, rokok, gerakan liar, dan masih banyak lagi. Nah, kenakalan remaja itu nggak mungkin kan kalau terjadi begitu saja, pasti ada faktor penyebabnya. Nah, apa aja sih faktor penyebabnya? Yang pertama ada faktor internal. Nah, faktor internal sendiri itu berasal dari tiga hal. Yang pertama ada krisis identitas, kemudian lemahnya kontrol diri remaja, serta minimnya pemahaman. Nah, kenakalan remaja yang dipicu karena adanya krisis identitas ini disebabkan karena remaja itu merasa gagal dalam pencapaian jati diri atau ketika dalam proses pencarian jati diri remaja, ia terjerumus dalam pergaulan yang buruk. Kemudian pada namanya kontrol diri. Nah, contohnya saja pada masa pubertas ya. Pada masa pubertas seringkali kestabilan emosi dan cenderung sensitif sehingga menyebabkan diri sendiri itu akan melakukan kenakalan remaja. Nah, yang selanjutnya minimnya pemahaman agama. Minimnya pemahaman agama itu memudahkan kita bakalan kayak asal apa ya? Cuman asal ikut-ikutan orang sehingga kita nggak punya pendirian yang kuat. Kemudian faktor eksternalnya atau faktor dari luarnya itu mungkin bisa dari kurangnya kasih sayang orang tua, mungkin dia itu kurang kebun, atau ayah ibunya itu sering bertengkar, atau faktor ekonomi dari keluarganya. Dari tempat pendidikannya juga bisa, atau dari pergaulan remaja itu sendiri. Nah, akibat dari kenakalan remaja sendiri itu apa aja sih? Yang pertama, pribadi anak tersebut itu menjadi buruk atau dia itu selalu ngelak kalau dibilangin. Nah, kemudian dikucilkan oleh lingkungan, kemudian merasa malu, masa depannya yang suram, kemudian terjerumus pada pergaulan bebas, terus mengganggu ketertiban, kemudian menggunakan obat-obatan terlarang dan melakukan pemberontakan. Kemudian cara menghindari kenakalan remaja itu ada apa aja sih? Yang pertama ada selektif memilih teman. Jadi, misal kalian berteman sama orang lain dan itu kayak selektif, oh ini pergaulannya buruk, aku nggak boleh sama itu. Terus pergaulannya, oh ini pergaulannya baik, orangnya arif, aku bisa nih masuk ke sini. Kemudian berbagai dari tokoh, kemudian makan banyak kegiatan positif, kemudian ingat dengan pesan orang tua, kemudian mendapatkan diri dengan mungkin bingung ya sama apa yang aku jelasin, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Aku pengen nanya, boleh masih boleh kan? Jadi kan kalau kenakalan remaja kan nggak hanya berasal dari faktor dalam, tapi juga dari faktor luar. Kayak misal contoh sosial media ya. Sekarang ini kan banyak ditemukan kayak gaya hidup gitu kan dari sosial media. Nah, bagaimana cara remaja itu sendiri nggak mengikuti gaya hidup yang sekarang ini udah kayak konsumtif kayak gitu, nggak mengikuti gaya teman-temannya. Kayak menurut kakak sendiri ya, kita sendiri itu juga harus selektif, maksudnya selektif dalam pendidikan masalah mana sih yang sesuai sama aku, sama kondisi diri kita. Terus misal kita mau mengikuti gaya hidup A, kita mampu nggak buat buat melakukan gaya hidup itu. Misal kalau kita kan sebagai macam masih kebanyakan masih minta sama orang tua ya. Nah, kita juga harus sadar diri, oh iya aku tuh uang saku aja masih minta orang tua, masa kayak hidupku mau yang hedonisme, masa mau yang ikut-ikutan tren-tren. Terus misal kita mau ikutan itu emang benar-benar kepengen, kita sendiri juga harus bisa nabung uang buat pembiayaan sendiri tanpa meminta kepada orang tua. Oke. Mungkin ini Kak, tadi kan disebutkan kalau
faktor penyebabnya itu karena remaja jauh dari agama dan jauh dari agama gitu ya. Dan solusinya adalah harus mendekatkan diri dengan agama dan juga dengan ibadah. Kira-kira caranya itu gimana ya, Kak? Nah, kayak menjawab dari pertanyaan Kak Rosyari ya. Mungkin apa ya, mendekatkan diri dengan agama itu mungkin kita bisa mengikuti pengajian-pengajian di masjid-masjid atau ikut himpunan remaja masjid. Itu kan pasti sering mengadakan pengajian-pengajian itu. Terus bisa dengan rutin membaca Al-Quran, kemudian menggunakan sholat-sholat sunnah. Nah dari semua itu mungkin dari kalau kita punya kemampuan buat berubah khususnya menjadi dari kenakalan remaja itu, kita bisa terhindar dari kenakalan remaja itu karena kita udah memiliki keyakinan, punya fondasi buat apa ya, nggak berbuat kejahatan. Pemaparan materi tadi dapat kita simpulkan bahwasanya kenakalan remaja merupakan sebuah kejadian, sebuah perilaku yang menyimpang dari norma hukum yang dilakukan oleh remaja. Nah, setelah pemaparan materi tadi, kakak berharap setelah proses bimbingan ini, kalian sebagai remaja mampu menghindarkan diri dari kenakalan remaja, mungkin dengan cara mengoptimalkan diri atau mengoptimalkan potensi dengan hobi yang dimiliki atau dengan mengikuti ekstrakurikuler serta melakukan kegiatan positif lainnya. Nah, setelah melakukan bimbingan ini, mungkin kalian memiliki pesan atau ada materi yang bekas di diri kalian enggak nih? Nah, untuk mengetes seberapa paham Anda mengenai materi bimbingan tadi, ini ada beberapa dari instrumen evaluasi. Kalian bisa isi sesuai dengan pemahaman kalian. Di sini tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Kakak beri waktu 15 menit untuk mengisi lembar evaluasi. Nah, sudah semua. Oke, sebelumnya kakak mengucapkan terima kasih banyak ya kepada kalian semua yang sudah bersedia buat melaksanakan bimbingan kelompok kali ini. Nanti saya evaluasinya di videonya nanti aja kakak tutup video. Sebelum kakak ini, mari kita tutup mari kita ini kegiatan bimbingan kelompok kali ini. Mungkin salah satu dari kalian bisa menunjukkan. Kita silakan doa dimulai. Doa selesai. Semoga materi yang kakak sampaikan tadi, sedikit ini yang kakak sampaikan tadi bisa bermanfaat buat kalian semua, bisa bermanfaat di kehidupan kalian. Sekali lagi kakak terima kasih kepada kalian telah meluangkan waktunya. Kakak mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap dalam pemaparan materi tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sedikit closing statement, jika tindakan yang menginspirasi orang lain untuk lebih banyak, belajar lebih banyak, berbuat lebih banyak, dan menjadi lebih banyak, maka kamu adalah sangat pemimpin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.